Hari ini tema kita judulnya sayap empat makhluk hidup. Ya, minggu lalu kita udah belajar tentang empat makhluknya. Ini kita niat sekali ya. Kemarin belajar empat makhluk, sekarang kita belajar sayapnya. Jadi hari kita mau belajar sayapnya ya. Sayap dari empat makhluk hidup. Itu diambil dari Yehezkiel 1, 6-11, saya bacakan. Tetapi masing-masing mempunyai empat muka dan pada masing-masing ada pula empat sayap. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan melurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Kalau kita belajar kitab Yehezkiel, maka pembelajaran kita nanti puncaknya akan sampai kepada bait suci yang disebut sebagai bait suci Yehezkiel. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang empat makhluk hidup. Dengan mereka punya empat wajah, seperti pembacaan kita hari ini, bahwa mereka punya rupa wajah seperti manusia, singa, lembu, dan Raja Wali. Dan empat wajah ini memperlihatkan karakter mereka masing-masing yang berbeda. Jadi manusia menggambarkan hikmat ilahi yang Tuhan berikan buat kita manusia sebelum kejatuhan. Tetapi setelah kejatuhan tentunya hikmat ilahi ini jadi hilang dalam diri manusia. Dan tetapi bukan berarti nggak ada solusi ya, dengan walaupun hikmat ilahi hilang, ketika kita bisa menerima firman Tuhan di dalam hidup kita, maka rupa daripada gambar Allah ini akan bisa dipulihkan dalam hidup kita. Nah, ketika ini bisa dipulihkan, maka kita pun akan bisa menerima kembali hikmat ilahi yang telah hilang ini. Kemudian singa ini menggambarkan keberanian untuk menyatakan kebenaran, berani untuk bersaksi, memberitakan firman Tuhan. Ini adalah gambaran singa. Dan lembu menggambarkan kesetiaan dan pengorbanan. Ini menggambarkan dedikasi pengorbanan yang diberikan seorang hamba bagi tuannya. Dan Raja Wali bicara tentang kecepatan ya, dan iman yang terbang tinggi di atas badai. Jadi empat makhluk hidup adalah tujuan akhir hidup kita semua. Dan keempat makhluk hidup ini dijelaskan mereka menyerupai apa? Mereka menyerupai manusia. Karena mereka menyerupai manusia, otomatis ini adalah panduan hidup kita. Bahwa kita harus jadi empat makhluk ini. Itu tujuan Tuhan menciptakan setiap kita. Sebelum kejatuhan di dalam dosa. Itu sebabnya perlu di dalam diri kita dipulihkan kembali rupa dari empat makhluk ini. Dan empat makhluk ini juga sekaligus memperlihatkan tentang apa? Memperlihatkan tentang Yesus Kristus sendiri. Memperlihatkan tentang pribadi Allah. Dan tentunya rupa Allah yang sejati bisa kita lihat di mana? Kita bisa lihat Allah yang sejati, kita bisa lihatnya melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Yehezkiel 1 ayat 10, kalau kita lihat sekarang, kita lihat ada sedikit perbedaan. Yehezkiel 1 ayat 10 diberitahukan kepada kita bahwa empat wajah dari rupa makhluk hidup itu adalah pertama manusia, kedua sapi, ketiga singa, keempat Raja Wali. Kalau kita lihat catatan Wahyu 4 ayat 7, kita lihat ini sama lagi. Manusia, sapi, singa, dan Raja Wali. Tetapi kalau kita lihat di Yehezkiel 10:14 ada sedikit perbedaan, yaitu manusia, kerub, singa, dan Raja Wali. Betul ya? Jadi penampilan dari empat makhluk hidup ini sebenarnya Tuhan sedang mau menekankan kepada sosok yang mana? Tuhan sedang mau menekankan kepada kerub sebenarnya, atau sapi. Jadi ini menggambarkan apa kerub dan sapi ini dari keempat makhluk ini? Tentang kualitas seorang hamba. Jadi kita masih ingat ya, minggu lalu dikatakan bahwa empat makhluk hidup itu sama dengan kerub. Kerub sama dengan empat makhluk hidup. Jadi gambaran sapi ini bicara tentang kesetiaan dan pengorbanan seorang hamba ketika dia melayani tuannya. Jadi itu yang Tuhan mau tekankan dari empat makhluk ini sebenarnya. Untuk setiap kita belajar menjadi hamba yang setia dan rela berkorban bagi Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Itu yang Tuhan inginkan ada di dalam diri kita. Jadi dengan Tuhan memperlihatkan empat makhluk itu, Tuhan sedang menyampaikan kepada Nabi Yehezkiel bahwa Tuhan mau Yehezkiel supaya Yehezkiel bisa menjadi seperti itu. Menjadi hamba yang setia dan
taat, dan rela berkorban. Nah, 1 Korintus 4 ayat 1-2 kalau kita baca, beginilah hendaknya orang memperhitungkan kami, yaitu sebagai hamba-hamba Kristus dan orang-orang yang dipercayakan rahasia-rahasia Allah, ayat 2. Dengan demikian, orang-orang yang dipercaya dengan hal-hal yang berharga haruslah membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Jadi, setiap saudara dipanggil menjadi hamba Kristus. Bukan hanya pendeta yang dipanggil jadi hamba Kristus, bukan hanya pekerja-pekerja, ya, pelayan-pelayan Tuhan di gereja yang menjadi hamba Kristus, tapi setiap saudara dipanggil menjadi hamba-hamba daripada Kristus. Dan setiap hamba, mereka harus terbukti dalam hal apa? Mereka harus terbukti di dalam hal bisa dipercaya. Dan itu hanya bisa diukur dari kesetiaan. Dan kesetiaan hanya bisa diukur dari waktu. Betul? Waktu. Kita bisa bilang orang setia dari mana? Dari waktu. Ya, kalau setianya 2 tahun, terus tahun ketiga udah nggak setia, disebut setia? Nggak juga. Setia itu diukur dengan waktu. Berapa terus dia menjalaninya sampai akhir, sampai selesai, sampai Yesus datang kedua kali. Itu namanya setia. Tetapi saudara, kadang-kadang ada orang-orang yang mereka mau jabatan, mau baik di organisasi maupun di gereja. Ada orang-orang yang mereka mau punya jabatan yang penting di dalam sebuah gereja atau organisasi, tetapi mereka tidak melakukan tugasnya dengan sesuai dengan tanggung jawab dan jabatan diberikan. Ya, ini kita sebut, kalau di organisasi kita lagi meeting, ini namanya tim hore-hore sebenarnya. Tim penggembira ya. Cheerleaders. Ya. Dia nggak kerja tapi dia menjabat, tapi ngerame-ramein doang. Ini namanya tim hore-hore. Ada juga yang, ya, mereka kadang-kadang di dalam organisasi, mereka adalah orang-orang yang sering sekali menyerang program yang sudah disepakati sama-sama. Program sudah dibuat, tapi mereka justru banyakkan jadi oposisi. Bukannya mendukung, padahal program sudah diputuskan. Nah, orang-orang seperti ini saudara, ketika mereka berseberangan bukannya mendukung, ya, program yang sudah disepakati, pertanyaan apakah ini orang bisa dipercaya? Jadi saudara, ada lagi masalah lain adalah istilah melayani di gereja, saudara. Ketika kita melayani di gereja, kata yang dipakai adalah melayani. Saya pribadi kadang-kadang lihat kata ini kadang-kadang menjadi excuse yang kurang bagus sebenarnya. Karena ketika kata melayani itu tergantung sama kerelaan dan maunya saya. Namanya juga melayani, suka-suka saya. Tetapi saudara, saya rasa kata yang lebih bagus untuk mengingatkan kita bahwa ketika kita mau melayani di gereja sebenarnya kita sedang bekerja bagi Tuhan. Bukan bekerja bagi manusia. Karena Tuhan katakan apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti buat Tuhan, bukan buat manusia. Jadi artinya ketika saudara bekerja di kantor, saudara bekerja buat Tuhan. Ketika saudara melayani di gereja, artinya saudara sedang bekerja buat Tuhan. Tetapi kadang-kadang orang lebih komitmen sama bosnya di kantor yang hanya bisa memberikan senilai uang tertentu. Tetapi bagi Tuhan yang sudah memberi nyawanya, memindahkan saudara dari neraka kepada surga, orang kadang-kadang jadi lebih hitung-hitungan. Sehingga orang merasa ini melayani. Ya, suka-suka saya dong kalau saya mau ngerjain atau enggak. Orang lupa bahwa dia tidak punya lagi hidup atas hidupnya. Karena firman Tuhan katakan dia sudah dibeli dan dibayar lunas. Artinya hidup kita bukan punya kita. Hidup kita adalah milik Tuhan yang sudah membeli kita. Bukan dengan emas dan perak Alkitab katakan. Tapi kita dibeli dengan apa? Darah yang mahal. Berapa darah Yesus? Jadi artinya ketika kita melayani di gereja, sebenarnya kita bukan suka-suka kita. Tapi kita harus memberikan komitmen yang tertinggi kepada Tuhan yang sudah membeli kita, memindahkan kita dari gelap kepada terang, dari neraka kepada surga. Berapa saudara mau hargai surga? Berapa harganya? Tidak ternilai. Jadi pertanyaan yang berikutnya adalah gini, apakah kita yang sudah jatuh dalam dosa, kita bisa benar-benar sempurna dan setia kepada Tuhan? Kita bisa pakai segala cara kekuatan kita buat mengerjakan itu, tapi tetap pasti kita tidak akan bisa. Karena kita hakikatnya sudah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya, saudara, kita hanya bisa bekerja melayani Tuhan dengan setia, itu hanya jika kita menerima kemampuan dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Itu semua bergantung semata-mata kepada anugerah Tuhan. Dan menurut saudara, role model yang paling ideal tentang hamba yang setia, itu ada pada siapa? Pada Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus adalah role model yang terbukti telah setia di hadapan Allah Bapa. Jadi Yesus telah menjadi teladan bagi kita tentang kesetiaan. Oleh karena itu kita perlu meneladani Yesus. Jadi 4 makhluk hidup ini memperlihatkan karakteristik dari Yesus sendiri. Nah, karena ini memperlihatkan kepada kita seperti apa rupa hamba yang taat kepada Bapa.
bahwa kita bisa lihat itu dari sosok siapa? Yesus Kristus yang telah menyelesaikan dengan baik dan sempurna tugas yang diberikan Bapa kepada dia. Itu sebabnya setiap kita juga harus finishing well, menyelesaikan dengan baik sampai akhir hidup kita terhadap setiap panggilan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Nah, jika kita lihat, kalau kita membandingkan kitab Yehezkiel 4 makhluk ini, kita bandingkan dengan karakteristik dari 4 Injil, kita akan menemukan bahwa ada kesamaan. Yang pertama, kita lihat bahwa Matius menggambarkan Yesus sebagai singa. Kedua, Markus menggambarkan sebagai sapi, Lukas menggambarkan sebagai manusia, dan Yohanes menggambarkan sebagai Raja Wali. Jadi, meskipun Injil ini mereka sedang bicara mengenai Yesus, akan tetapi mereka tidak sama di dalam memperlihatkan karakter daripada sosok Yesus sendiri. Mereka melihat aspek yang berbeda, walaupun membicarakan tokoh atau sosok yang sama. Tetapi keempat Injil ini, mereka memberikan penekanan yang berbeda-beda. Matius, dia memberikan penekanan kepada apa? Kalau kita lihat di awal pencatatan Matius, di Matius 2 ayat 2, Matius membuka kisah tentang 3 orang Majus. Ya, 3 orang Majus yang mencari Yesus dan bertemu kepada Herodes, dan mereka bertanya apa kepada Herodes? Di mana dilahirkan raja orang Yahudi? Di mana dilahirkan raja orang Yahudi? Jadi Matius menekankan jabatan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Maka itu sebabnya singa adalah raja hutan, ya, raja dari binatang. Maka kitab Matius digambarkan sebagai singa. Kemudian Markus menekankan kepada kehambaan daripada Yesus yang rendah hati. Bagaimana ia mengorbankan dirinya taat kepada Allah Bapa dengan misi menyelamatkan umat manusia. Dan ini menggambarkan dengan sosok sapi atau lembu yang memperlihatkan tentang kesetiaan dan pengorbanan diri sebagai seorang hamba. Dan Lukas, dia menekankan pada sosok Yesus sebagai anak manusia. Di awal-awal pencatatannya, Lukas mencatat mengenai silsilah Yesus. Dan dari silsilah Yesus berakhir pada siapa? Kalau saudara lihat di Lukas 3:36, kepada Adam. Dikatakan Yesus adalah anak Adam dan anak Allah. Jadi ini memperlihatkan 2 hal di dalam diri Yesus, bahwa Yesus adalah anak manusia dan juga anak Allah. Jadi di sini Lukas menekankan Yesus sebagai manusia. Dan yang terakhir, Injil Yohanes, dia menekankan kepada keilahian Yesus. Yesus adalah anak Allah yang ditinggikan. Bicara ditinggikan, maka ini adalah gambaran Raja Wali yang naik terbang tinggi. Demikian Injil menjelaskan dan menekankan karakteristik daripada Yesus sendiri. Jadi 4 makhluk ini sedang memperlihatkan rupa yang ideal dari umat kudus Tuhan yang telah dimurnikan. Bahwa umat kudus Tuhan telah dimurnikan akan jadi seperti ini nantinya. Dan kita nggak bisa pakai kekuatan kita, saudara, tentunya. Kita nggak sempurna. Tapi jangan takut, Tuhan kita sempurna. Jadi dia yang akan menyempurnakan kita. Meskipun kita masih sering gagal, lemah, jatuh bangun. Tapi percayalah, Tuhan akan memampukan kita. Tugas saudara hanya menjadi volunteer untuk jadi mau. Amin. Ya. Saudara hanya merelakan diri untuk jadi volunteer, untuk Tuhan bantu saudara, untuk saudara bisa jadi seperti rupa 4 makhluk ini. Dengan kekuatan daripada Tuhan. Kalau saudara baca ayat di depan saudara, Filipi 3:20-21, saudara, kita bisa lihat bagaimana ini bicara mengenai Yesus. Dia akan datang untuk apa? Mengembalikan tubuh kita yang rendah, yang hina, menjadi tubuh yang mulia. Seperti tubuhnya. Ini harapan kita semua hari ini ketika kita beribadah. Bahwa setiap kita nanti suatu saat, kita akan menerima tubuh yang mulia seperti Yesus. Amin, saudara. Amin, haleluya. Dan ini pasti akan terjadi. Itu sebabnya saudara harus terus menantikan ini dengan setia. Jangan putus asa, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara punya pengharapan ini. Bahwa ketika Yesus datang kedua kali, ia akan memberikan tubuh yang sempurna. Ketika dia mengubah kita, mentransfigurasi diri kita, kita akan mengenakan tubuh ubah ini. Tubuh yang seperti tubuh Yesus yang mulia. Nah, sekarang kita akan lihat sayapnya. Ya, kita akan belajar apa arti sayap dari makhluk hidup ini. Jadi dikatakan makhluk ini mereka punya sayap. Di ayat yang kita baca hari ini dikatakan mereka punya 4 sayap. Di ayat-ayat yang lain saya akan temukan mereka punya 6 sayap. Tapi itu nggak penting. Yang penting saudara harus tahu hari ini mereka punya sayap. Oke? Nah, saudara, untuk apa perlu sayap? Ya, untuk apa mereka perlu sayap? Sayap ada sesuatu yang saudara pakai untuk apa? Untuk terbang. Saudara mau terbang soalnya. Ya, sayap adalah sesuatu yang saya pakai untuk terbang. Jadi, ini adalah moda transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Nah, untuk memahami ini, saudara harus mengerti lebih dahulu tentang konsep pemikiran orang Ibrani kuno di zaman itu. Ya, jadi orang di zaman kuno dulu, ya, mereka percaya bahwa dunia itu ada 4 dunia. Oke, dunia yang pertama namanya dunia sorga, itu ada di atas. Kemudian di tengah-tengah ada yang namanya di bawah sorga ada bumi atau daratan. Dan di bawah bumi ada apa? Yang ketiga ada lautan. Dan di bawah laut ada apa? Ada Sheol. Dalam bahasa Ibrani Sheol atau Yunani artinya Hades. Kalau bahasa kita namanya neraka. Jadi ada 4 dunia. Nah, orang-orang zaman kuno dulu mereka percaya bahwa surga dan neraka adalah bicara lokasi, bicara tempat, secara fisik. Jadi ada dunia yang ada di atas dan dunia di bawah secara fisik. Apakah saudara percaya ini? Saya terus terang kadang-kadang jemaat suka kirimin saya gitu ya, jajan-jajan nonton YouTube gitu ya. Pak Pendeta udah tahu belum ini chip ini? Pak Pendeta udah tahu belum bahwa ini bait suci ketiga mau dibangun? Saya kadang-kadang agak susah berespon gitu. Ya, jadi jajan-jajan keluar terus mengkondisikan saya harus mengadopsi pemikiran yang nggak tahu anta berata dapat dari mana pemahaman itu gitu. Kirimin lagi tentang orang di Rusia yang gali bawah tanah terus keluar suara kayak dari neraka. Nah, saya nggak tahu apakah saya percaya itu bahwa surga dan neraka itu bicara tempat secara fisik. Ya, jadi artinya kalau saudara kita ngebor ke bawah, kita akan bisa dengar suara iblis keluar dari lubang itu. Ya, kan ada tuh ya video-videonya seakan-akan tuh jadi benar. Saudara ada yang percaya itu bahwa surga dan neraka bicara lokasi fisik? Hah? Jadi saudara, kita percaya bahwa surga dan neraka adalah tempat rohania. Jadi pada saat mereka bicara tentang bumi atau daratan, itu berarti mereka membayangkan di zaman dulu ada tempat di mana mereka berjalan, naik kuda, naik unta, nah itu daratan, itu bumi. Dan untuk mereka mengarungi laut, mereka butuh satu transportasi namanya perahu. Oke? Itu pemikiran mereka. Jadi kalau untuk pergi dari bumi mau berangkat ke sorga, mereka butuh moda transportasi apa namanya? Sayap. Ya. Mereka butuh sayap buat naik ke atas. Itu pemikiran mereka hari itu. Karena surga dan neraka itu bicara lokasi. Tetapi kalau memang benar butuh sayap buat naik ke atas, terbang ke atas, ya. Kalau itu memang lahiriah buat naik ke atas, maka zaman sekarang kita udah nggak perlu sayap tentunya untuk terbang ke atas. Kita bisa pakai pesawat terbang buat pergi ke sorga. Karena sudah canggih. Atau pakai roket, ya kan. Jadi nggak seperti itu kan ya tentunya. Jadi pastilah surga neraka bukan bicara lokasi fisik, tetapi ini bicara tempat rohania. Maka kalau begitu, kalau memang itu bicara tempat rohania, bagi kita yang mau pergi ke surga, kita juga harus pakai sayap. Tapi sayapnya bukan sayap lahiriah, tapi sayapnya adalah sayap rohania tentunya. Betul saudara, setuju? Jadi sekarang apa arti sayapnya? Jadi dengan sayap ini kita mau pergi ke surga. Amin? Saudara mau sekarang kita pakai sayapnya untuk kita boleh pergi ke surga. Nah saudara, di Alkitab saudara jika bicara sayap itu, di Alkitab kalau kata sayap itu kalau kita simpulkan dia akan menjadi 3 hal yang utama. Pertama, sayap dia memberikan kecepatan. Ketika saudara menerima sayap, saudara akan menerima kecepatan. Ya kan? Yang kedua, sayap bicara tentang perlindungan. Dan yang ketiga, saya bicara tentang melampaui sesuatu. Melampaui. Atau naik ke atas. Itu sayap. Saya akan jelaskan. Yang pertama tentang memberikan kecepatan. Jadi, ketika Tuhan memakai sayapnya, ketika Tuhan menggunakan sayap yang dia miliki, ia memiliki kuasa untuk menyelamatkan setiap kita. Dan artinya Tuhan akan bergerak dengan sangat cepat kalau dia udah pakai sayapnya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara. Keluaran 19:4 kalau saudara baca, saudara bisa lihat bahwa Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, pergi ke Gunung Sinai. Dan apa yang Tuhan katakan bahwa Tuhan bawa mereka dengan apa? Bawa mereka keluar dengan apa? Memakai apa? Sayapnya Tuhan. Tetapi dengan jelas bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tidak naik sayap. Mereka pergi dengan jalan kaki, ya kan? Kita baca firman Tuhan ini, ayat ini. Kamu telah melihat apa yang telah kuperbuat terhadap Mesir, dan aku menopang kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepada aku. Jadi, aneh kan ya sebenarnya kalau kita lihat. Jadi apa maksudnya sebenarnya?
bahwa ini bicara sayap rohani Tuhan. Bahwa Tuhan dengan sayapnya artinya Tuhan sendiri yang mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan artinya apa? Sayap Tuhan itu memiliki kuasa untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap kita dengan segera. Dan itu adalah sayap yang memiliki kuasa untuk apa? Menyelamatkan kita, menebus kita. Itulah sayap Tuhan. Dan sayap ia sangat cepat, saudara, sesuai catatan 2 Samuel 22 ayat 7. Dan dia mengendarai kerub lalu terbang dan tampak di atas sayap-sayap angin. Jadi Tuhan tampak dengan sayap angin. Jika itu sayap angin, saudara bisa bayangkan betapa cepatnya itu. Jadi Tuhan akan menolong saudara dengan segera. Amin. Yang kedua, sayap artinya memberikan perlindungan buat hidup kita. Jadi sayap bicara perlindungan. Kalau kita lihat di Rut 2 ayat 12, bagaimana Boas berkata menyampaikan sesuatu kepada Rut, kita bisa baca. Biarlah Tuhan membalas perbuatanmu, dan biarlah upahmu menjadi lengkap dari Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau telah datang untuk mencari perlindungan. Jadi, mari saudara, setiap saudara hari ini datang ke rumah Tuhan, saudara yang sedang bersusah hati, saudara yang sedang mengalami banyak pergumulan dan kesedihan, mari saudara datanglah hari ini kepada sayapnya Tuhan untuk menerima perlindungan. Biarlah saudara bisa berlindung di bawah sayap Tuhan, sehingga saudara dapat menemukan tempat yang paling aman untuk berlindung. Amin. Haleluya. Mazmur 36 ayat 7, kita baca, betapa mahal kasih setiamu ya Allah, dan anak-anak manusia berlindung di bawah naungan sayapmu. Saudara, kalau saudara lihat di Wahyu 12 ayat 14, naga merah, yaitu iblis, ia datang untuk menyerang perempuan yang berselubungan matahari. Kita sering dengar kisah ini ya, kita sering bahas ayat ini. Dan perempuan yang berselubungan matahari ini menggambarkan umat kudus Tuhan yang sejati, gereja Tuhan di akhir zaman. Dan saat naga ini menyerang perempuan ini, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berikan 2 sayap kepada perempuan berselubungan matahari ini untuk dia bisa melarikan diri ke padang belantara, ke tempat persembunyian, tempat perlindungan yang Tuhan sudah siapkan. Jadi, seperti itu Tuhan akan melindungi gerejanya dari iblis dengan memberikan apa? Dengan memberikan sayapnya. Yang ketiga, saudara, sayap bicara untuk kita bisa melampaui atau mengatasi, untuk kita bisa naik ke atas. Apa maksudnya? Ketika saudara naik ke atas, maka saudara akan melampaui hal-hal yang di bawah. Betul nggak? Kalau saudara sedang bergumul dengan masalah, saudara lihat hal-hal yang di bawah dengan masalah saudara, saudara akan merasa sangat stres. Tapi kalau saudara bisa naik ke atas, saudara bisa melihat masalah saudara lebih jernih. Jadi artinya ketika saudara bisa naik ke atas, saudara bisa melihat lebih perspektifnya lebih luas. Pemahamannya lebih luas seperti Tuhan lihat hidup saudara sekarang. Tetapi kalau saudara terus bergulat di bawah itu, saudara akan terus mengalami pressure yang berat, beban yang berat. Itu sebabnya sayap ini menolong saudara untuk melepaskan diri dari hal-hal di bawah, untuk bisa naik ke atas, melampaui hal-hal yang di bawah. Naik ke atas juga bicara saudara untuk saudara bisa lepas dari pengaruh yang di bawah, saudara harus jadi lebih besar daripada hal-hal yang di bawah itu sendiri. Kalau saudara lebih kecil dari hal-hal di bawah, saudara pasti akan tercampur di dalamnya. Itu sebabnya saudara, sayap itu akan menarik kita keluar dari bawah untuk naik ke atas. Supaya saudara bisa melampaui hal-hal yang ada di bawah. Untuk membawa saudara untuk melihat dengan lebih luas hal-hal ketika saudara bisa ada di atas. Untuk memisahkan diri saudara dari hal-hal yang di bawah. Itulah tujuan sayap rohani itu diberikan. Untuk menolong saudara bisa naik ke atas. Mengatasi setiap pencobaan, aniaya, kesulitan, masalah yang sedang saudara hadapi. Dan itu adalah pekerjaan sayap yang diberikan buat hidup saudara. Yesaya 40:31. Ini ayat yang sering kita baca juga ya. Saya rasa lama-lama saudara hafal ini ayat. Karena sering diulang-ulang. Tetapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan akan memperbaharui kekuatan. Mereka naik dengan sayap seperti Raja Wali. Amin. Jadi mereka yang naik dengan sayap Raja Wali ini bicara tentang bagaimana saudara akan dibawa seperti seekor burung Raja Wali yang akan naik mengatasi badai. Burung kecil mereka tidak bisa bertahan menghadapi badai karena sayap mereka terlalu kecil dan terlalu lemah.
Hanya Raja Wali yang saudara akan bisa lihat di tengah badai. Hanya satu burung yang saudara bisa lihat, namanya burung Raja Wali. Karena dia punya sayap yang sangat lebar dan sangat kuat. Sehingga ketika badai itu menghantam Raja Wali akan mengembangkan sayapnya. Sehingga badai itu justru akan mendorong dia naik ke atas. Jadi apa yang Tuhan mau sampaikan, bahwa jika saudara memiliki sayap dari Tuhan, maka sayap ini akan menjadikan saudara menjadi orang-orang yang akan bisa menang terhadap badai dalam kehidupan saudara. Saudara akan menjadi orang-orang yang bisa percaya Tuhan dengan baik, sehingga saudara bisa mengatasi badai di dalam hidup saudara. Dan justru lewat badai itu, saudara akan dibawa ke dalam level yang lebih tinggi lagi. Iman yang lebih tinggi lagi. Amin. Jadi apa arti sayap rohani ini sebenarnya? Sebenarnya apa yang paling kita butuhkan untuk kita bisa mengatasi badai dalam hidup kita? Apa yang paling dibutuhkan ketika kita menghadapi badai? Itu adalah iman kita. Iman kita. Hanya iman yang dapat membuat seseorang bisa mengatasi masalah dalam hidup dia. Itu sebabnya jika sayap imannya lemah, terlalu kecil, saudara, maka mudah sekali terbawa angin ya. Saudara bisa bayangin seperti angin kecil ya. Kalau ada angin kencang kan dia nggak bisa lawan ya, dia akan ke bawah. Ya. Tapi kalau Raja Wali dia nggak akan seperti itu. Dia akan tetap kuat. Justru malah semakin naik ke atas. Dia bisa mengatasi badai. Dia bisa mengalahkan badai itu dengan begitu mudah. Kalau kita lihat di 1 Yohanes 5, 4-5, kita baca. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi jika saudara lahir dari Allah, saudara pasti punya potensi bisa mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Dengan apa kita mengalahkan dunia? Iman kita. Dan siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Itu adalah mereka yang punya sayap iman. Sehingga mereka dimampukan untuk mengalahkan semua badai, pencobaan, dan aniaya, dan kesulitan hidup. Jadi, mengapa sayap ini jadi begitu penting? Mengapa semua kita harus memastikan kita punya sayap ini? Karena menurut catatan Wahyu 12 ayat 12, dikatakan ada masa nanti, bumi dan laut akan menerima celaka. Itu ada bicara pencobaan, kesukaran besar yang sedang terjadi. Itu sebabnya jika saudara mengalami kesulitan hidup dalam pencobaan, saudara bersyukur hari ini karena semua itu sedang mempersiapkan sayap Raja Wali saudara supaya bisa dipakai untuk mengembang. Karena nanti saudara kita akan menghadapi celaka yang lebih besar lagi. Kesukaran yang lebih besar lagi. Dan kalau kita lihat Wahyu 12 ayat 12, ketika celaka itu terjadi, itu bicara pencobaan dan kesukaran besar. Wahyu 12 kita baca. Karena itu, bersukacitalah hai surga dan semua yang tinggal di dalamnya. Namun celakalah bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu. Jadi, kenapa kita perlu sayap ini? Supaya kita bisa naik ke surga. Amin. Jadi mereka yang tinggal di surga, mereka akan naik melepaskan diri terhadap celaka yang terjadi di bumi dan laut. Nah, kalau bicara surga, pertanyaan gini, apakah yang kita pikirkan ini adalah bicara mereka yang telah mati dan sekarang ada di surga? Menurut saudara itu? Tentunya bukan hanya mereka, tetapi juga kita yang masih hidup sekarang ini di sini. Kenapa demikian? Karena tadi kita udah bahas bahwa sayap ini bukan sayap lahiriah, tapi sayap rohania. Maka, kalau kita bisa naik ke atas, melepaskan diri dari celaka itu, maka kita akan jadi orang-orang yang tinggal di mana? Bukan tinggal di bumi lagi. Tapi kita akan jadi orang-orang yang tinggal di sorga. Sehingga ketika celaka itu terjadi, kita akan jadi orang yang luput dari celaka itu. Jadi kita butuh sayap rohania ini untuk bisa bawa kita naik ke atas supaya kita bisa tinggal di sorga. Sehingga kita bisa mengatasi pencobaan dan aniaya yang terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara, sayap makhluk ini sedang mengajarkan kita bagaimana kita harus hidup, bekerja melayani Tuhan sebagai hamba-hamba yang setia daripada Tuhan selama kita masih hidup di bumi. Dan jika kita melakukan itu, maka kita akan jadi orang-orang yang terbang pergi ke sorga. Dan kita tidak akan kena dampak dari badai dunia. Itu sebabnya penting setiap kita harus jadi orang-orang yang tidak hanya duduk saja. Itu bagus, untuk terima firman itu bagus juga saudara.
Tapi kita juga harus jadi orang terlibat aktif, bekerja di rumah Tuhan, melayani sebagai hamba yang setia dan dapat dipercaya. Jika kita melakukan itu, maka kita telah menggunakan sayap kita. Hal berikut, kalau kita lihat apa yang kita bisa pelajari dari makhluk ini adalah, kita lihat ada apa di bawah sayap makhluk ini. Di bawah sayap makhluk ini ada apa? Kita lihat. Ini bicara tentang sebenarnya kualitas tentang seperti apa kita harus jadi hamba yang setia melayani Tuhan. Dari gambaran yang diberikan buat kita. Yang pertama, di bawah sayap itu ada tangan manusia. Yehezkiel 1 ayat 8, saudara bisa baca nanti. Dikatakan bahwa di bawah sayap mereka ada tangan manusia. Ada tangan manusia. Tangan menggambarkan tentang bekerja bagi Tuhan. Di Alkitab jika menggunakan kata tangan, saudara, ya istilah yang dipakai adalah tangan, itu sedang menjelaskan tentang sesuatu yang kita pakai untuk bekerja. Nah, saudara kalau saudara bekerja juga pasti pakai tangan, betul? Jadi itu bicara tentang kita bekerja. Maka ayat ini sedang memberitahukan kita sebagai umat kudus Tuhan, kita harus aktif terlibat bekerja bagi Tuhan. Kita harus bukan jadi orang-orang yang hanya bekerja bagi kebutuhan finansial kita, tetapi kita harus juga bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Nah, waktu saya melayani, saudara, saya mulai melayani waktu saya sekolah, tapi saya mulai sungguh-sungguh melayani sejak saya kuliah. Dan waktu saya bekerja sebagai karyawan pun, saya terus melayani di gereja. Ketika saya menjadi seorang pengusaha pun, saya masih terus melayani di gereja. Sampai saya jadi full time, melayani semuanya. Jadi intinya selama 25 tahun, nggak ada satupun tahun saya off dari pelayanan. Tetapi itu nggak penting. Yang sedang saya mau sampaikan sesuatu yang penting. Terus terang saudara, saya agak prihatin dengan kondisi gereja hari ini. Kenapa saudara? Kita kalau melayani, kita harus tahu bahwa yang paling banyak punya waktu, yang paling banyak diberikan tenaga itu anak-anak muda. Dan saya sangat prihatin bahwa hari ini banyak anak muda, ya saudara, nggak ada lagi waktu dan nggak ada lagi tenaga. Saya nggak tahu, apa karena anak muda sekarang udah lebih loyo daripada anak muda zaman dulu. Saya juga nggak paham gitu. Tapi saya jadi prihatin. Kenapa? Karena setahu saya anak muda diberikan punya dua kekuatan, waktu dan tenaga. Jadi saudara, saya bingung hari ini kalau banyak orang bilang nggak ada waktu, apalagi masih muda, nggak ada lagi sepertinya kecapean gitu ya. Saya agak bingung. Mungkin apa yang saya mau sampaikan ini hanya buat menginspirasi saudara. Saudara, waktu saya melayani di mahasiswa saudara, kami ada program yang namanya memenangkan jiwa adik-adik kelas kita. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita akan sewa dengan uang mahasiswa kita. Uang mahasiswa artinya mahasiswa itu kalau dikeluarin kantongnya itu cuma kain gitu ya saudara. Saking ada duitnya bokeh. Kain doang gitu istilahnya. Duitnya nggak banyak karena dapat uang jajan dari papa mama. Jadi kami kumpulin duit. Saya ingat banget waktu itu saudara. Karena duitnya nggak cukup, saya jualan parfum. Ya, jualan parfum. Nggak ada lagi jualan BH. Saya buat janji iman supaya bisa sewa rumah. Sewa rumah. Dan tujuan rumah ini apa? Rumah ini tujuannya kita akan kumpulin adik-adik kelas kita. Kita akan bimbelin mereka, ngajarin mereka. Karena mereka transisi. Dari masuk mereka masih bingung sama dunia kampus. Jadi kita ajarin mereka supaya mereka bisa smooth. Bisa adjust dengan situasi kuliah dan studinya. Dan akhirnya mereka pasti merasa diberkati. Dan baru kita nginjil. Itu yang kami lakukan. Jadi konsepnya bukan datang, tapi kita tinggal bareng. Jadi mereka-mereka nggak punya tempat tinggal pun kita tampung. Terus kemudian kita layani di situ. Kita bimbel. Jadi itu rumah di Tanjung Duren yang kecil itu penuh sama mahasiswa. Dan pelayanan kami waktu itu menjangkau Trisakti. Saya kebenaran dari Ukrida. Menjangkau Trisakti, YAI, Satyagama. Jadi Mercu Buana, Pancasila. Kita jangkau itu kayak mercusuar. Kita jangkau mahasiswa. Setiap tahun kita meeting. Kita nggak mau adik-adik kelas kita hilang satu dekade. Kita tiap kali angkatan baru, angkatan 90, misalnya 94, 95, 96, 97. Kita pastikan ada yang kita selamatkan. Suatu saat dari salah satu jiwa yang kita layani, saudara, papanya meninggal dunia. Waktu itu saya dapat instruksi. Karena kita pelayanannya dulu sangat radikal. Pemimpin saya instruksi saya supaya nemenin dia. Saya bilang saya belum sempat pulang kak. Dulu manggil kakak. Kak saya nggak sempat pulang. Kakaknya bilang nggak bisa. Kamu harus temenin dia. Wah dulu emang kakaknya agak militer ya kayaknya. Jadi dan kita belajar untuk submit sama kakak rohani kan.
Yes, ya harus siap kan. Kak, saya ada ujian. Udah, kamu belajar di rumah dia. Temenin dia lagi susah hati. Jadi saya nemenin dia dari papanya masih sekarat sampai papanya meninggal sampai dikubur. Jadi kurang lebih 3 hari saya nggak pulang rumah. Nah, saya harus tahu badan saya ini agak sensitif kulitnya. Itu memang problem kulit badan saya, agak sensitif. Saya tahu apa yang terjadi karena saya nggak pulang, nggak ganti daleman. Selangkangan saya terjadi iritasi. Itu harga yang dibayar dari jiwa-jiwa. Saya nggak ngerti hari ini orang bisa nggak ada belas kasihan sama orang lain, sama jiwa-jiwa. Saudara, kalau saya bilang orang yang dekat sama Tuhan, saudara belek hatinya Tuhan, saya akan tahu hati Tuhan cuma isinya jiwa-jiwa. Semua hati Tuhan hanya jiwa-jiwa. Saudara, suatu saat di pelayanan kami waktu itu ada satu anak yang cacat mental. Dia sudah datang ke tempat kita sudah sering. Dan dia sering bisa pulang sendiri. Waktu itu pelayanan kita di Tanjung Duren, dia pulang ke Kalideres. Dia sering pulang pergi nyampe rumah, saudara. Sendiri. Dia sudah umur sekitar 40-an, udah ada umur, tapi agak cacat mental. Suatu saat dia ikut komsel kita, saya bilang mau antar dia. Waktu itu sekitar jam 9 malam saya antar dia sampai di Jembatan Baru, Kalideres lah sekitar itu. Dan dia bisa lanjut lagi pulang ke rumahnya, kan biasa juga sendiri saya pikir. Tapi hari itu saudara, saya gelisah banget. Saya merasa takutnya dia nggak nyampe rumah gitu. Jadi apa yang saya lakukan, saya telepon dia. Saya telepon ke rumahnya, nggak nyampe loh saudara. Jam 10 nggak nyampe. Jam 11 udah nggak nyampe. Waduh, saya pikir dijual kali organnya. Saya panik saudara. Jam 12 malam saya telepon satu anak rohani saya, ajak untuk nemenin saya. Saudara, apa yang kita lakukan? Kita pergi ke terminal cari dia. Kita pergi ke musola, ke masjid, kita cari dia. Saudara, itu yang kita lakukan buat jiwa-jiwa. Saudara, nggak ketemu akhirnya. Udah jam 2 pagi kita nyerah. Kita pulang. Itu hari Sabtu. Minggunya pas di gereja, waktu saya mau melayani, saya kaget sekali. Dia muncul lagi. Saya bilang, kamu dari mana? Saya balik lagi ke gereja, Kak. Saya tidur di pos sapam. Mateng. Tapi intinya dia baik-baik aja. Saudara, kalau saudara bilang orang yang dekat sama Tuhan, saya kasih tahu sama saudara. Saudara, kalau saya bilang saudara mencintai Tuhan, nggak mungkin saudara nggak peduli sama hatinya Tuhan. Hati Tuhan isinya cuma jiwa. Jadi hari ini anak-anak muda, jangan memberitahukan saya tentang bahwa akhir zaman ternyata sudah dekat. Dengan saudara bilang nggak ada waktu lagi. Kenapa? Seakan-akan saudara semakin menggenapi bahwa akhir zaman adalah kasih itu semakin dingin. Sehingga tidak ada waktu lagi buat memberi diri buat Tuhan. Jadi hari ini, saudara, berapa harga sebuah jiwa? Kenapa kita bikin gereja hari ini? Karena jiwa. Jadi saudara, bagaimana cara kita bekerja? 1 Petrus 4 ayat 11b katakan, siapa yang mau melayani, baiklah ia melayani dengan kekuatan yang Allah berikan, sehingga dalam segala hal Allah dimuliakan melalui Yesus Kristus. Jadi ketika kita bekerja dan melayani Tuhan, ternyata bukan pakai kekuatan kita. Harus kekuatan daripada Tuhan. Jadi jika saudara melakukan dengan kekuatan diri kita, kita akan cenderung merasa ini karena kita bisa jadi sombong. Tetapi jika kita tahu ini kekuatan dari Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita, maka Yesus akan dimuliakan. Amin. Yang kedua, sayap mereka saling bersentuhan satu sama lain. Ini bicara tentang kesatuan di dalam iman. Jadi ini memperlihatkan sebagai orang Kristen kita harus bisa bekerja sama. Bersama-sama, bekerja sama satu sama lain. Jadi ini bukan pekerjaan satu orang atau 2 orang, tetapi pekerjaan semua orang. Beban gereja ini, visi gereja ini hanya bisa ditanggung bersama-sama sehingga menjadi lebih ringan. Sehingga tidak ada satupun orang yang one man show. Oke? Saudara, kadang-kadang kita bisa bilang, Lucy one man show gitu ya. Makanya capek sendiri. Ya nggak? Kita suka bilang gitu. Saudara, kadang-kadang saudara kita suka salahin orang kalau dia jadi one man show. Tanpa kita berpikir padahal kita yang menjadikan dia one man show. Kenapa? Karena waktu kita tidak mengerjakan tugas kita dengan baik, orang itu harus take over. Orang itu harus mengerjakannya kembali. Dia harus memperbaikinya lagi. Dan kemudian dia coba memperbaiki. Sekarang kita hakimi dia apa? Lucy one man show. Lucy standarnya tinggi. Padahal kita yang menempatkan dia di dalam posisi itu. Sehingga semua hal numpuk kepada dia. Sehingga akhirnya dia burn out. Kalau bicara elektronik nih, sirkuitnya meledak semua itu. Koslet semua. Karena semua numpuk sama dia.
Bayangkan kalau misalnya ada satu beban yang besar, semua kita mengambil bagian. Saudara bisa bayangkan betapa ringannya ini semua. Semua orang mengambil bagiannya, mengerjakan dengan excellent spirit seperti saudara all out bekerja di perusahaan, bekerja di kantor. Semua kita mengerjakan secara profesional. Saudara bisa bayangkan betapa ringannya beban ini. Tapi hari ini ada orang yang sirkuitnya udah mulai terbakar ya. Udah bau angus. Kalau saudara cium deket dia, karena udah kolesterol, saudara bisa cium bau angus ya. Ya udah terbakar semua karena yang lain mungkin cuma ngeliatin dia gitu. Nah saudara, mari kita harus jadi orang-orang yang bekerja sama. Semua terlibat. Dan saudara tahu ketika kita melayani sebenarnya, kita sedang tidak melayani orang lain sebenarnya. Ketika kita melayani sebenarnya kita sedang melayani diri kita. Karena waktu kita terlibat melayani, kita harus belajar menang dari konflik. Kita belajar komitmen, kita belajar rendah hati, kita belajar digesek satu sama lain. Sebenarnya kita berubah. Kalau saya ingin berubah untuk belajar semakin serupa Kristus, mulailah terlibat di dalam bekerja bagi Tuhan. Hal yang ketiga adalah dua sayap ini mereka menutupi tubuh mereka. Dua sayap ini menutupi makhluk hidup ini. Yehezkiel 1 ayat 11. Ini mengajarkan bahwa para pelayan Tuhan mereka tidak pernah boleh memperlihatkan kemuliaan diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka harus memperlihatkan kemuliaan kepada Yesus Kristus. Dia harus memuliakan Tuhan itu sendiri. Sehingga sayap yang menutupi tubuh sebenarnya memperlihatkan tentang apa? Iman yang rendah hati. Iman yang rendah hati. Jadi kalau kita mencoba memuliakan diri kita, maka kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang Allah mau lakukan. Kelihatannya kita sibuk melayani, akan tetapi sebenarnya kita sedang melayani ego kita, melayani diri kita sendiri. Itu sebabnya saudara, Tuhan tidak akan bisa dimuliakan kalau kita seperti itu. Yesaya 43 ayat 7 katakan, yaitu setiap orang yang dipanggil dengan namaku dan aku telah menciptakannya untuk apa? Kemuliaanku. Jadi saudara, apapun kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk ego kita. 1 Korintus 10:31 katakan, jadi entah kamu makan atau minum, atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau saudara lihat di sini, bahkan makan dan minum pun, saudara harus pastikan bahwa apa yang saudara lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi ketika saudara melayani di gereja, saudara harus mendedikasikan itu bagi apa? Kemuliaan Tuhan. Dan menurut saudara, sosok yang paling rendah hati yang kita bisa belajar siapa? Yesus sendiri. Jadi Yesus ia tidak pernah memperlihatkan kemuliaan dia. Ia hanya mau memuliakan Bapa di sorga. Yang keempat saudara, suara sayapnya bunyinya seperti suara Allah. Yehezkiel 1:24 kita baca. Ketika mereka bergerak, aku mendengar suara sayap-sayap mereka seperti suara air bah, seperti suara yang maha kuasa, suara keriuhan seperti suara suatu pasukan. Ketika mereka berhenti, mereka menurunkan sayap mereka. Yehezkiel 10 ayat 5. Suara sayap-sayap kerub terdengar sampai ke halaman luar. Seperti suara apa? Suara Allah yang maha kuasa ketika ia berbicara. Oke, jadi bunyi sayap ini seperti suara Allah sendiri yang sedang berbicara. Nah, sekarang apa arti suara sayapnya seperti suara Allah? Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah bahwa tugas setiap kita sebagai pelayan-pelayan Kristus yang setia, setiap kita yang adalah hamba-hamba daripada Kristus, kita punya tugas untuk apa? Memproklamasikan Injil Kristus. Itu maksudnya. Saudara, kalau saudara baca tadi, kapan sayap itu akan mengeluarkan suara? Kapan? Ketika sayap itu digunakan. Ketika sayap itu dikepakkan, ketika sayap itu bergerak, maka dia akan mengeluarkan suara. Jadi saudara, apa yang sedang diberitahukan kepada kita bahwa bagaimana cara kita bisa terbang? Karena kita harus terbang. Itu dia harus keluar suara kalau dipakai kan. Kalau dipakai dia nggak bisa bunyi suara Allahnya. Itu harus dipakai. Artinya harus digerakkan, harus dikepakkan, harus dipakai buat terbang. Nah, jadi gimana cara kita terbang saudara? Gimana kalau saudara bayangkan saudara mau terbang? Saudara nggak bisa terbang dengan satu sayap. Ya kan? Saudara kalau terbang dengan satu sayap bisa? Mungkin bisa ya. Tapi lama-lama miring turun ya. Saya pernah lihat capung nggak? Capungnya sayapnya putus satu. Ya kelihatan bisa terbang tapi dia miring terus jatuh. Seperti itu. Jadi apa maksudnya? Jadi nggak bisa satu sayap saja. Artinya nggak bisa cuma pendeta saja yang memproklamasikan firman Tuhan. Betul? Untuk jadi suara Allah. Tetapi ini bicara korporat.
bicara kita semua. Jadi kita semua di sini harus bersama-sama memproklamasikan Injil Kristus. Gereja NJM, kita harus memproklamasikan sama-sama demi penyebaran firman Allah. Jadi ketika NJM, ketika gereja kita bersama-sama memproklamasikan Injil Kristus, maka semua kita sekarang sedang mengepakkan sayap kita. Sehingga itu akan menjadi suara Allah yang sangat besar yang terdengar. Itu sebabnya tidak bisa satu orang atau dua orang saja. Tetapi saya bisa bayangkan kalau semua kita mengepakkan sayap kita, maka kita akan memperdengarkan suara yang sangat keras, proklamasi daripada Injil firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita bersama-sama, kita bekerja, melayani Tuhan, seluruh umat kudus Tuhan terlibat aktif bekerja dan melayani di rumah Tuhan, ketika kita sama-sama bersatu memproklamasikan firman Tuhan, maka itu waktunya suara Tuhan bisa terdengar. Dalam kumpulan banyak orang, setiap kita harus mengeluarkan suara sayap kita. Oke? Gimana? Sayap saudara sekarang kenceng nggak kepakannya? Atau slow-slow ya? Kepakannya kapan-kapan mau dikepak, kapan-kapan enggak gitu. Atau semua sedang berjuang mengepakkan sayapnya. Nah, kita bisa mengepakkan sayap kita dengan apa? Terlibat di dalam pekerjaan Tuhan untuk mendukung di dalam doa, dana, dan daya. Semua kita harus terlibat aktif. Jadi saudara, ketika kita bekerja bersama-sama, kita boleh terbang bersama-sama, itu akan jadi sesuatu kegerakan yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan kalau dari salah satu, kita semua kadang dia katakan terikat satu sama lain sayapnya, betul ya? Semua terikat satu sama lain. Saudara bisa bayangkan kalau kita semua lagi mau terbang, terus kemudian salah satu dari teman kita ada yang ngambek nggak mau terbang, ya? Atau ada yang lagi malas terbang, saudara bisa bayangkan. Kita terbangnya kan terseok-seok gitu ya, miring-miring ya, nggak bisa terbangnya naik lancar ya, naiknya agak kurang mulus ya, naiknya agak goyang-goyang gitu ya, nggak langsung bisa zuk gitu, nggak bisa ya. Mungkin kayak drone naiknya, gitu ya. Jadi saudara, itu sebabnya saudara saya mendorong semua kita boleh jadi orang yang terlibat aktif, meresponi panggilan Tuhan, karena ini bagian dari kita mengenakan sayap supaya kita bisa naik ke surga. Itu sebabnya setiap kita harus mau mulai terlibat menggerakkan sayap kita. Saya tahu bagi saudara yang belum menggerakkan sayap, ini terasa berat ya. Ya kayaknya susah sekali ya. Tapi saudara jangan khawatir, ini hanya masalah langkah awalnya sulit. Oke? Langkah awalnya sulit. Saya pun berangkat dari orang yang sebenarnya nggak pernah peduli sama orang. Tapi saya bersyukur saya digembleng didikan yang cukup keras sama pemimpin saya untuk saya belajar peduli sama orang. Yaitu pertama kali saya belajar peduli orang yaitu selangkangan saya jadi iritasi. Tapi saya nggak kapok. Saya masih terus lakukan karena saya pikir ini baik buat saya. Dan saudara, awalnya susah. Ya, saudara mungkin waktu saudara di gereja mungkin kayaknya udah enak nih, udah PW ya. Kan udah bagus nih, saya udah mau dengar firman, mau catat, udah bagus. Tapi that's not enough. Saya kan udah persembahan, but that's not enough. Tuhan mau lebih lagi, supaya saudara dibentuk, supaya semakin serupa Kristus lewat gesekan, lewat konflik, lewat bayar harga. Tapi percayalah saudara, itu nggak enaknya cuma langkah awalnya, ya. Starting awalnya berat, memang. Tapi kalau saudara sudah lakukan, belajar mulai mempedulikan orang lain. Saudara, waktu saudara peduli orang lain, saudara akan menemukan bahwa kadang-kadang saudara bisa melihat bahwa saudara sungguh sangat diberkati. Saudara akan lihat orang lain. Saudara akan belajar dari hidup orang lain. Bahwa ternyata hidup itu nggak seperti itu gitu. Sehingga saudara dikuatkan waktu saudara melayani orang lain. Waktu saudara lihat ada orang yang bisa bertahan dengan imannya yang begitu sebenarnya kalau kita jadi dia udah sangkal Tuhan. Tapi kita lihat dia bisa tetap percaya sehingga kita dikuatkan. Jadi sebenarnya ujungnya sebenarnya kita melayani orang lain. Sebenarnya judulnya lagi melayani diri kita. Menurut saya itu. Definisi saya itu. Jadi kalau saya khotbahin saudara, sebenarnya saya bukan khotbahin saudara. Sebenarnya saya khotbahin diri saya. Saya firman ini buat saya. Jadi sebenarnya itu. Jadi ketika kita melayani, mungkin awalnya berat. Langkah awalnya itu berat. Tapi lama-lama saudara akan jadi gaya hidup. Itu sama seperti kalau saudara biasa olahraga, jalan pagi, terus tiba-tiba nggak olahraga. Saudara justru akan merasa nggak enak. Kayaknya badannya kurang enak. Sama. Gitu. Jadi ketika saudara mulai terbiasa melayani, saudara ketika duduk diam di gereja doang, saudara akan mulai merasa nggak nyaman. Jadi saya menguatkan saudara semua, oke? Nggak apa-apa, saya nggak ada yang saya paksa. Saudara enjoy, nikmati aja masa di mana saudara siap. Tapi intinya ini target saudara, bahwa setiap saudara mulai
mulai coba melangkah keluar dari comfort zone itu. Itu hanya langkah awalnya susah. Ya, saya memberitahukan itu sebagai orang yang pernah ada di comfort zone. Ya, itu langkah awalnya susah. Tapi ketika saudara mulai melangkah terus, saudara akan menemukan jadi gaya hidup saudara. Dan saudara akan menemukan bahwa ternyata iman saudara bisa berjalan lebih jauh dari yang sekarang saudara pikirkan. Sehingga ketika semua kita bergerak bersama-sama, kita akan menjadi suara yang seperti air bah, suara dari Tuhan yang Maha Kuasa, suara keriuhan, bagaikan suara pasukan. Dan saudara bisa bayangkan betapa dahsyat dan besarnya suara itu. Ketika kita bersama-sama terlibat aktif, mengepakkan sayap kita, melayani sebagai hamba yang setia, maka Tuhan sendiri akan bekerja melalui kita dan Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman hari ini. Kalau kami boleh diingatkan bahwa setiap kami telah dipercayakan sayap-sayap rohania untuk kami boleh terbang mengatasi setiap badai dalam hidup kami. Dan kami bersyukur bahwa kami diingatkan bahwa kami telah memiliki sayap ini. Hanya masalahnya kami belum pakai dengan baik sayap yang Kau percayakan, yang akan menolong membangun iman kami, membuat kami semakin mendekat kepada surga. Karena itu Bapa, tolong kami supaya kami bisa bersatu, sehingga kami boleh sama-sama sebagai jemaat kudus Tuhan di gereja ini, kami boleh terlibat aktif, memberi diri kami sesuai dengan talenta dan kerinduan dan beban kami. Sehingga suara Tuhan yang riuh, suara Tuhan yang besar ini boleh terdengar sehingga diproklamasikan kepada banyak orang. Sehingga banyak orang boleh menerima firman-Mu yang berharga ini. Terus ingatkan kami untuk kami boleh jadi pelayan-pelayan-Mu yang rendah hati, memiliki hati seperti Yesus yang rendah hati, yang hanya punya kerinduan untuk memuliakan Bapa di sorga. Ikat kami supaya kami boleh menjadi satu sama lain, belajar merendahkan hati satu sama lain. Dan hari ini Bapa, jika ada jemaat-Mu yang juga sedang sakit, sedang mengalami pergumulan, mengalami masalah, kiranya Bapa, tangan-Mu yang luar biasa, tangan-Mu yang dahsyat ini, boleh terulur kepada hidup kami, menjamah dan menyembuhkan setiap sakit penyakit, membawa kami keluar dari setiap persoalan dan tantangan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur hari ini buat seluruh firman yang kami dengar, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu saja dan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap kami, berkati pekerjaan kami, berkati bisnis kami, sehingga kami bisa mengembalikan lagi berkat ini, yang berkat yang kami terima ini ke rumah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, dengan meninggikan nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.